Hai guys, kembali lagi video barunya dan udah lama banget gua belum upload video sama sekali dan minta maaf banget. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan ya, we are back to the new video dan video kali ini kita bakal lihat tentang market maker model. Itu buy atau sell ya. Pokoknya itu adalah market maker model. Tapi sebelum itu, emang ini bakal jadi benar-benar gimana ya, ini memang sebenarnya itu nggak ada bedanya sama sekali dengan lower time frame structure sih. Ini sama aja, cuman bentuknya memang kelihatan kayak pusing, tapi memang sama aja guys. Nggak ada beda. Kalian jangan pikir ini ada salah satu holy grail atau ini memang benar-benar dari bank atau apa. Ini tidak sama sekali kayak gitu. Ini memang biasa aja guys. Cuman ini gimana ya, kita bisa lebih memahami ada smart money reversal di mana reversalnya terjadi di area diskon fair value gap PDRA dan market lagi naik atau apa, kita bisa tahu membentuknya kayak gini. Kita bisa tahu oke, dari kalau memang bentuknya bikin ada kayak gini, kita itu salah satu buy model atau sell model. Itu aja kita ya bisa dibilang kita lebih enak memahami yang retracement dan expansion ya. Simple aja sih sebenarnya. Nanti pas gua jelas ini bakal benar-benar paham guys. Oke. Oke, sebelum kalian mengetahui ini, kalian harus tahu beberapa dulu. Itu adalah high time frame market structure, high time frame order flow, harga mau kemana, ke depannya harga bisa kemana. Itu termasuk ke waktunya. Oke, sebelumnya kalau kalian nggak tahu high time frame market structure, jangan nonton video ini. Video ini bukan untuk kalian. Bukan market structure yang 15 menit saya maksud, yang video-video awal saya post. Bukan itu. Kalau kalian nonton video ini dan langsung pengen nonton video terakhir, mending stop video ini. Kamu bakal hancur dengan pusing kepala. Karena ini bakal benar-benar lebih gila lagi, apalagi kalian masih belum tahu ICT market structure yang order flow-nya gimana, lagi naik atau turun, kenapa lagi naik, gara-gara apa naik, dan market mau kemana. Ini pertanyaan semua didapat video yang saya bikin terakhir tentang ICT market structure dan external to internal liquidity dan selain-lainnya. Banyak video yang terakhir saya bikin dan kalian belum, ya saya nggak tahu kalian nonton atau enggak, cuman saya pengen kasih tahu aja, nonton dulu baru lihat video ini karena ini memang lebih advance lagi. Oke, kalau kalian belum nonton, ini video-videonya, ini semuanya kalian nonton dulu baru masuk ke video ini. Oke, kalau yang sudah nonton yang lumayan bagus, kalian boleh nonton kan, lanjutkan videonya. Oke, sebelum kita tahu tentang market maker model, kita harus wajib tahu tentang high time frame. High time frame itu adalah high time frame market structure. Kalian sudah tahu swing high, swing low, sell model atau buy model, lagi naik atau turun. Saya sudah jelaskan semuanya. Order flow adalah salah satu harga naik atau turun. Contoh, ini GBP USD. Order flow, structure, apa yang terjadi market, lagi sell model, lagi turun, 4 jam, lagi turun, market lagi turun. Ini mau kemana, ke depan kemana, apakah ini kejar apa, kalian harus wajib tahu dari mana. Dari high time frame, weekly, monthly, kalian tinggal naik aja ini sampai kemana. Tapi kita sebagai day trader, kita nggak butuh semuanya itu, cuman kita butuh market lagi sell model atau buy model. Ini kalau kelihatan aja market lagi sell model, swing high, swing low, swing high, retracement, swing low, retracement, swing low, retracement, swing low, swing high, market lagi sell. Kalau kita lihat pair lain-lain, kalau kita lihat pair ini, kita hapus dulu apa yang terjadi di sini. D lagi buy side of the curve, kita ada dealing range, premium discount, tapi ini tidak terjelas banget market lagi buy atau turun. Kalau di daily kita turunkan 4 jam. Kalau kita lihat 4 jam, jelas banget market lagi turun ke bawah. Kenapa market lagi turun dari atas ke bawah? Karena dia tetap harus masuk ke area diskon. Jadi kalau kalian lihat di sini sell model, high fair value gap, dan sekali lagi naik ke atas fail.
dia bakal turun atau naik, saya nggak tahu. Ini masih bingung saya kalau order flow-nya. Saya sekali bilang, kalau order flow-nya kurang-kurang tidak jelas, jangan lakukan pair itu. Cuman skip aja pair-nya, jangan coba-coba, oh ini mungkin naik atau turun. No, candle kalian lihat, pas dia turun, ada candle kayak gede-gede ini salah satunya market bakal masuk ke imbalance, terus masuk ke liquidity lagi. Oke, tunggu. Nanti aku bakal jelas apa itu juga. Saya sudah jelas sebenarnya market lakuin dua hal. Itu satunya adalah, coba berhenti bilang guys. Kalau kalian udah nonton videonya. Kalian berhenti dulu. Market lakukan dua hal. Apa itu dua hal adalah? Bingung ya? Atau sudah benar? Oke, pasti kalian lagi skip biar saya bilang. Oke, market lakukan dua hal. Apa itu adalah market liquidity to imbalance. Yang kedua adalah imbalance to liquidity. Yang dua hal ini, pertama adalah liquidity imbalance adalah external to internal. Yang kedua adalah internal to external. Gimana itu terbentuknya? Ketika harga lagi sell model, dia pas turun, apa yang harus dia lakukan? Harus dia rebalance, yang imbalance-nya ada di atas. Jadi dia harus apa lakukan? Ambil liquidity to imbalance. Jadi dia butuh liquidity di bawah, di sweep, baru dia bisa kejar ke imbalance. Kalau kita lihat di sini, market sudah ambil liquidity di atas, rebalance, baru turun ke bawah. Kita kalau turunkan lower time frame, kita bisa lihat ini sudah kena sebenarnya. Ini sudah termasuk ke area premium. Terus balik ke bawah lagi. Jadi ketika sudah masuk ke imbalance, apa yang terjadi lagi? Imbalance to liquidity. Dua hal market sering lakukan. Low, high, internal, external to internal, internal to external, external to internal, internal to external. External range liquidity sweep ke internal, liquidity to imbalance. Dari PDR fair value gap, imbalance to liquidity. Ini dua hal market ulang terus. Ini dua hal kalian apal di kepala, apal aja. Kalau kalian buka chart, lihat order flow-nya apa, apakah market lagi cari liquidity imbalance atau imbalance to liquidity. Itu yang pertanyaannya kalian harus tanya ke sendiri setelah kalian buka chart. Oke, selalu ingat ya itu. Jadi biasanya kita tahu sekarang gimana kita bisa lihat order flow, high time frame order flow. Oke, kita ambil GPP art random pair yang kita ambil dulu. GPP art, kita lihat apa yang di sini. Oke, market kalau kita lihat, market lagi turun. Kalau kita lihat adalah swing high, swing low, dan market sudah ambil external range. Apa saya bilang tadi? External to internal. Internal to external. Balik lagi kemana? Di sini tidak ada internal, di sini ada salah satu internal range liquidity. Tapi ini harusnya apa? Yang ke refill. Belum ke refill. Apa yang terjadi adalah kemarin sudah refill minggu yang lalu. Oke, kita sudah tahu high time frame market structure dan order flow. Kita sudah jelas. Oke, sekarang kita bakal lihat tentang waktunya. Kenapa saya lihat tentang waktunya? Banyak yang bingung gimana pakai lower. Saya lihat pribadi banyak orang. Mereka tuh udah benar cara kasih lihat high time frame structure yang kayak gini guys. Contoh, mereka sudah benar tandakan swing high to low yang benar. Mereka benar. Tapi mereka ada salahnya setelah harga mau naik ke atas area premium atau rebalance yang imbalance di lower time frame structure, mereka gagal. Mereka ambil posisi di bawah, paling di bawah ini, dan tanya ke saya, kenapa ini gagal?
kok saya ambil lower time frame structure ini gagal di sini. Terus ambil selesai liquidity mereka baru dia naik ke atas. Banyak orang masih pusing di sini karena mereka tidak sabar untuk ambil posisi. Pertama kali di trading kamu harus punya sabar. Patience, semuanya termasuk patience, sabar. Kalau kamu nggak sabar, kamu bakal jadi liquidity di situ. Karena market nggak mungkin kasih enak-enakan. Market nggak mungkin turun. Oke, external liquidity sudah sweep, aku mau buy. Oke, cuman ada satu market successive. Oke, saya mau buy. Ya, hancur pasti. Kenapa saya bilang? Kalau market sesimpel itu, semua sekarang kaya raya dong. Siapa jadi mau liquidity? Siapa jadi mau yang area-area yang tidak jelas mau beli, yang cari yang bottom kayak di live TikTok. Mereka cuman pas harga naik, pas harga turun, tapi mereka mau beli dari yang sebelah resisten atau support yang dari kanan, tarik sampai sini dan tunggu buy limit di situ. That's totally nggak berguna banget. Kalau kamu mau beli, kamu butuh buy model. Kan kita lihat di sini, kita lagi turun. Apa kita lihat di sini? Sell model. Kita kalau lebih enakan sell atau buy di sini. Coba kalian pikir. Kalau market sampai PDRA, kita sell. Karena kita sell model. Price is fractal. Kalau kalian fokus daily kayak gini, tetap kalian harus fokus 15 menit juga kayak gini. Kalau di sini juga 1 jam juga kalian harus butuh yang sell modelnya. Bukan jangan buy di atas sini. Kalian buy di pucuk bawah sini, pucuk di atas. Tidak berguna. Kita butuh yang kayak gini. Curve. Kita butuh curve ke atas biar kita masuk ke trade. Oke, ngerti guys. Price harga itu fractal. Apapun kalian time frame pakai, kita butuh sell model atau buy model. Buy atau sell, kita butuh curve. Curve itu termasuk adalah ini, sell side curve, buy side curve. Kita butuh 2 curve. Kalau kita mau, kita harus ada di buy side of the curve. Kalau kita sell, kita harus ada di sell side of the curve. Kalau tidak ada curve, kalian coba buy di atas sini atau di pucuk atas di sini atau bawah sini, coba-coba lihat 5 menit buy sini, tidak ada berguna. Jadi kalau kalian pakai daily time frame untuk high time frame structure, kalian harus butuh salah satu lower time frame untuk tahu lower time frame structure. Jadi makanya saya tulis di sini, kalau kalian pakai daily waktu untuk structure, lower time structure, pilih salah satu time frame biar kalian tahu apakah sudah ada buy model atau sell model. Biar kalian bisa masuk ke trade. Jadi kalau kalian lihat di sini daily, tadi kayak contoh, kalau kalian pakai daily, kalian bisa menggunakan 1 jam di sini, atau 4 jam atau 15 menit. Atau kalian punya weekly sell side of the curve, kalian bisa pakai 4 jam. Untuk entry kalian bisa pakai lebih bawah 5 menit atau 15 menit. Di sini juga guys, untuk entry juga. Kalian jangan sembarangan entry di bawah. Kalian butuh sama aja guys. Kalian butuh buy side of the curve atau sell side of the curve. Setelah sudah kena PDRA di lower time frame structure, which is 4 jam atau 1 jam. Kalian harus butuh curve di 15 menit atau 5 menit. Saya nanti kasih contoh di mana curve-nya kelihatan, oke? Jadi kalau kita lihat di sini, waktunya harus penting. Daily, kalau kita bisa menggunakan daily structure order flow, kita pakai lower time frame structure adalah 1 jam. Untuk entry kita pakai 5 menit atau 3 menit. Kalau kalian pakai weekly order flow, kalian bisa menggunakan 4 jam untuk structure dan 15 menit untuk entry atau 5 menit. Itu terserah. Untuk scalper, kalau kalian pakai 4 jam high time frame order flow, kalian menggunakan 15 menit lower time frame structure dan kalian bisa menggunakan 1 menit. Tapi saya tidak sarankan ini lebih gimana ya? Kayak kalian kalau pakai kayak ginian lebih pusing, kayak pengen trade terus. Kalau lebih kayak free, kalau kalian punya sabar kayak oke, kalau ada setup yang high probability saya mau ambil. Oke, kalian bisa pilih yang atas ini, yang terserah mau pilih yang mana. Dan di sini akhirnya kita bakal lihat. Saya lihat banyak orang bingung di lower time frame structure. Kita bakal lihat itu karena semuanya kalian benar.
high time frame, kalian bisa tandakan high time frame. Benar banget. Gimana kalau high time frame? Kalian tahu structure low. Setelah sudah ambil external range liquidity, harga mau ke internal range liquidity di sini. Setelah sudah ambil external, kalau kita di sini kan sudah terjadi. Kalau kita tarik Fibonacci dari sampai sini. Setelah kalian lihat di sini pas lagi turun, kalian mau lihat di sini, oke, kita ada fair value gap belum ke fill. Market ke depan, oke, market bakal naik. Kalian tahu swing high, swing low. Dan kalian lihat market mau ke atas. Tapi kalian di sini salahnya, kalian coba ambil ini nih, kalian lihat. Ini kan daily, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kalian turunkan 1 jam atau turunkan lebih time frame lower, kalau ini kelihatan sudah ada market successive ke atas. Dan kalian percaya dengan ini dan buy terus di sini. Tapi sebenarnya gagal. Di sini juga lihat. Sudah ada buy candle market successive, ini kelihatan market successive, tapi gagal. Market successive gagal. Pertanyaan, kenapa ini terjadi? Di sini juga ada, lihat. Candle ini pas naik, pas retracement. Mungkin kalau kita masuk ke 1 jam, kita lihat ya. Oke, kalian lihat di sini. Berapa kali market naik? Sini turun, nih kalian lihat market successive, tapi market turun. Kalau kalian lihat ini terjadi market successive, apa yang terjadi? Market turun lagi. Kalau kalian lihat ini terjadi market successive, apa yang terjadi? Turun lagi. Kalau kalian ini lihat dengan market successive, 1, 2 sudah turun lagi. Gimana kita menghindar dan gimana kita lebih safe daripada kita kena lower time frame structure gagal terus? Kita harus sabar, kita harus punya sabar. Dan gua bakal kasih tahu salah satu, ya gimana ya, bisa dibilang untuk kunci untuk kalian bisa pakai ke depannya. Kalau memang ada sudah ambil external range liquidity, ini contohnya di sini, kalau sudah ambil external range liquidity, kalau market mau ke atas, kalian fokus yang kunci-kunci ini yang saya bakal kasih tahu. Jadi nggak mungkin gagal-gagal terus lagi ya. Oke, gue bakal kasih tahu. Jadi kita bisa pilih salah satu time frame. Itu bisa jadi 1 jam atau 4 jam atau 15 menit, terserah. Kita harus wajib tahu, kita harus ambil external range. Tidak bisa sembarangan entry. Ini kan external range, sudah ambil tapi dia nggak balik. Dia langsung turun. Oke, kita menghormati dia displacement ke bawah. Oke, biarin dia turun. Displacement, sekali lagi, sudah ambil external range, displacement ke bawah, terlanjut, tiba-tiba naik. Di sini kalian salah. Saya mau kasih tahu, setelah sudah ambil external range, ini adalah salah satu low. Mungkin kalian bisa ambil ini, atau kalian bisa ambil low yang ini. Kalian berharap pas ambil low ini, oke, market harusnya masuk ke PDRA di atas, baru dia turun. Mengharapnya kayak gitu kan kalian. Saya juga harga lagi turun terus, ya saya nggak mau sell terus di sini. Saya mau carinya buy karena harga saya tidak mau jual di pas harga murah. Saya mau lihat pas kapan harga mahal baru saya mau jual. Siapa juga pengen gitu. Jadi nggak bisa sembarangan sell di sini karena ini price sudah deep discount. Jadi kita butuh apa? Kita butuh harga harus naik ke atas. Kita butuh external liquidity ke sweep, baru dia bisa naik ke atas. Kalau tidak ada liquidity, dia tidak bisa naik ke atas. Saya bilang sekali, kita butuh 2 hal. External to internal, internal to external. Ini yang kalau nggak ngerti, tolong nonton video external to internal liquidity. Tolong. Kalau nggak ngerti guys, jangan nonton ini. Benar-benar tidak berguna. Sumpah saya bilang, tidak berguna. Fokus saja, kalau sudah paham baru nonton video ini. Oke, ini adalah salah satu external range liquidity. Bisa jadi all low. Oke, gimana kita bisa lihat lower time frame structure adalah setelah harga sudah masuk ke sini. Sudah ambil external range. Kita harus fokus adalah apakah harga displacement ke bawah lagi atau enggak. Kalau harga sudah displacement ke bawah,
kalian harus biarin, jangan lihat chart itu atau price action itu, karena kalian pengen buy tapi harga displacement terus ke bawah, itu berarti tandakan market kejar banget liquidity masih ke bawah. Jadi jangan coba sell juga, sell boleh tapi emang high risk sih. Tapi kalau kalian mau sell, ya setelah dia balik lagi ke PDRA yang selesai di sini, dalam sini ada, tapi emang itu high risk. Kalau memang kalian mau pilih high probability trade, kalian harus beli di harga premium. Pas harga displacement bawah, kalian biarin aja, nggak usah trade yang ini. Tapi harga tidak bisa displacement ke bawah dan harga berhenti di area external range liquidity, kalian turunkan apa? Ini kalau ini contoh kan higher time frame. Ini kalian sudah turun ke lower time frame. Kalian lihat apa? Lower time frame structure kan, kalian pasti lihat, oke, saya mau lihat lower time frame structure setelah sudah break ke atas, ada market structure shift, retracement, mau buy sampai ke internal range liquidity. Gak boleh buy sampai ke atas sini karena kita lagi bearish high time frame-nya, oke? Jadi ini yang banyak orang yang salah, mereka lihat satu candle yang gede ini. Ini contoh candle gede yang ini, lihat. Ini gede banget contoh. Ini benar-benar salah guys. Jadi saya sarankan adalah kalau kalian termasuk ke lower time frame structure, tidak mungkin guys, tidak mungkin pas sudah ambil external range terlihat yang benar-benar perfect banget. Kayak gua contoh kemarin di video, kayak ada dealing range high low short term lo sudah ambil naik lagi. Nggak mungkin ada kayak benar-benar kayak apa ya, bisa dibilang kayak coklat, nggak mungkin kayak gitu. Market bakal hancurin kamu di situ. Gimana? Dia bakal konsolidasi di situ. Dia tiba-tiba naik, tapi kalian berharap ini bakal naik, langsung dia turun lagi kayak gini. Naik, langsung selesai diambil. Jadi kalian bingung, kok eksternalnya sudah ambil, tapi tetap diambil lagi. Ya, ini low probability condition. Kalian butuh apa? Saya bilang awal. Kalau kalian mau beli dari external to internal, kalian butuh buy model. Buy model dari mana? Kita harus tunggu selesai dia akumulasi atau apapun dia mau tidur di sini atau apapun market mau urusan di sini, selesai dulu, dia bakal displacement ke atas. Displacement ini kita harus gabungan dengan waktu. Waktu adalah apa? Kill zone. Ini bisa terjadi di kill zones. Adalah Asia, London, New York. Apapun kill zone itu bisa terjadi. Tapi kita butuh volatility termasuk ke market. Gua kasih contoh. Sebagai kita manusia, kita butuh apa? Untuk energi. Kita butuh makan. Sama dengan harga market juga. Pas dia mau gerak yang dengan volatility, dia butuh fundamental news. Dia kalau injection news yang sudah masuk, baru dia kejar. Kalian pasti lihat banyak-banyak pas kill zone ada news, apapun pasti ada news yang waktu-waktu sudah ada kill zone. Jadi lebih enak kalian pakai kill zone yang displacement. Oke? Yang kedua adalah kalian harus tunggu sampai dia punya leg yang kedua. Jangan termasuk leg pertama. Leg pertama adalah banyak manipulasi. Kalian pasti kena manipulasi kalau kalian masuk ke leg pertama. Leg pertama bisa jadi akumulasi, tiba-tiba break, retracement, boom. Selesai, sudah diambil sekali lagi. Ya kalau kamu bayar di sini, kamu bakal hancur. Jadi kita butuh apa? Buy side of the curve. Kita butuh buy model. Di mana kita butuh buy model? Kita harus punya OTE atau kita harus pakai 50% atau apa, kita harus punya salah satu buy model dengan fair value gap. Kita butuh itu pertama dulu. Kita butuh buy model dulu. Baru kita lihat untuk buy setelah buy model ini terjadi.
pas harga break dengan displacement, leg 2 yang masuk. Leg pertama sudah terjadi, market sudah kasih indikasi, oke, aku mau naik. Di sini market baru kasih indikasi. Jangan coba buy di sini. Banyak saya lihat. Kemarin juga ada yang kirim ke saya. Abang, ini saya buy di sini gara-gara ada salah satu structure di sini. Tapi gagal. Kayak gini tadi kita lihat. Karena dia coba buy di bawah pertama ini. Benar guys, kalian bisa buy di sini pertama, tapi ini benar-benar harus konfirmasi memang ini yang displacement semuanya terjadi di kill zone dan buy model kalian punya entry model yang benar-benar bagus dan market lagi buy side of the curve. Itu bisa kalian pakai untuk yang pertama leg. Itu benar-benar low risk, tapi memang ya kalau kalian lebih high probability adalah leg yang kedua. Yang kemarin video juga saya bilang, fokus dengan leg yang kedua, jangan coba di buy di leg kedua. Kalau kalian buy di leg pertama, kalian lihat ya, ambil lagi, hancur lagi. Ini kalian lihat, market naik, di sini kalian perhatikan. Leg pertama sudah confirm. Kalian bisa lihat, kita pakai daily order flow, kita bisa aja lihat daily sudah confirm kan. Ini benar-benar gimana ya, lebih jelas kan kalau apalagi kita turun ke 1 jam. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini apa yang terjadi. Kita sudah sweep ke bawah. Leg pertama yang mana? Kalian lihat. Leg pertama adalah dari sini sampai ke sini. Leg pertama sudah terjadi, sudah masuk ke diskon dan market displacement ke atas. Leg kedua di sini sudah terjadi, market sudah masuk ke diskon, displacement ke atas. Leg 3 terjadi di sini sampai sini. Di sini bakal kalian bingung gimana kita bisa buy atau sell. Di sini pas kita ada lebih gede displacementnya, kita harus masuk ke higher time frame biar kita bisa cari point of interest. Kalau kita masuk ke 4 jam, kalau kita bisa lihat kita punya fair value gap. Jadi kalau kita sudah ada, kalian lihat, perhatikan sekarang. Kalau 4 jam, kalian lihat di sini. Leg pertama sudah confirm. Leg 2 sudah confirm. Ini leg ketiga. Dan kalian lihat di sini leg pertama apa yang terjadi adalah fair value gap. Kalian lihat di sini. Leg kedua adalah apa? Fair value gap. Leg 3 juga fair value gap. Jadi kalian bisa menggunakan 1 jam atau 4 jam atau daily juga sama dengan high time frame juga. Kalian bisa gabungkan ini. Daily 1 jam saya bilang. Kalian bisa pakai daily 4 jam juga. Di sini juga weekly, daily juga kalian bisa pakai. Kalian bisa gabungkan dengan high time frame order flow. Lihat satu. Ini kalau sudah dapat buy model seperti yang kayak gini. Kalian simple kan, balik lagi ke daily. Oke, di sini sudah confirm buy model. Kalian kalau beli, kalian bisa target internal range liquidity. External sudah ambil, balik ke internal lagi. Jadi sekarang kalian sudah tahu gimana lihat lower time frame lebih jelas. Jadi kalau kalian mau eksternal ke internal, kita butuh buy model yang sangat jelas. Bang, kalau 1 jam itu banyak ada structure. Saya tidak mau pakai, tidak jelas. Langsung naik ke time frame. Lebih naik. Kalau kalian pakai lower time structure, kalau tidak jelas, kalau ada banyak fake, kalian ignore. Jangan lihat, naikin aja dikit ke high time frame. Kalau pakai 1 jam, naikin 2 jam. Kalau 2 jam juga kurang jelas, naikin ke 3 jam. Kalian bisa lihat buy model bakal terjadi. Dan buy model kelihatan apakah kalau harga naik, buy model kelihatan. Jadi makanya saya bilang fokus kill zone dan Asian London kill zone dan leg kedua. Oke. Yang ketiga adalah
ini bukan 100% bisa, gimana ya, kita bisa dibilang itu bukan 100% bisa garanti itu bakal terjadi, no. Bisa juga gagal, guys. Gagal juga ada. Trading itu bukan 100% kita pikir oke, market bakal naik. Oke, kita sudah Bang udah kasih tahu ini kalau sudah ada leg yang kedua, ketiga sudah ada yang benar-benar bagus kita bisa pakai atau apa. Memang benar kita bisa pakai, tapi ada yang gagal juga. Kalau kalian lihat di sini, ini kan kita belum pakai leg yang kedua. Kalau kita lihat di sini, kalian lihat di sini. Market turun, ambil external liquidity. Kalian pikirkan apa? Pikirkan kalian, oke. Market bakal kita nunggu sampai leg yang kedua break ke atas, baru kita ambil buy. Tapi kalau kalian lihat di sini, kita sudah ada satu leg pertama dan leg 2 di sini. Tapi market langsung turun gagal. Oke, di sini juga saya mau jelaskan. Ada yang gagal, ada yang bisa jalan juga. Jadi kalau itu probability-nya, kalau kalian lihat kayak lihat candle yang gagal fair value gap, itu berarti order flow bukan terlanjutnya. Kalau kalian lihat fair value gap tidak gagal dengan body close, kalian lihat body close-nya, close ke bawah. Jadi ini salah satu tanda. Jadi saya bilang tidak bisa 100% semuanya bisa bakal terjadi lanjut. Tapi kita lihat high probability-nya. Daripada kalian hancur di leg pertama, kalian lebih enak follow yang leg kedua biar kita termasuk ke buy model juga. Kan lebih enak. Oke, yang ketiga kita harus wajibkan. Semoga kalian paham ya. Sekali lagi, besok-besok jangan kalian masuk ke bawah yang akumulasi area ini dan bawah akumulasi area ini. Biarin aja, tidak usah peduli. Leg pertama jangan masuk, akumulasi area jangan masuk. Setelah sudah ada liquidity, setelah sudah ada setelah sudah ada liquidity, external liquidity ambil. Fokus aja yang ke second leg. Kalau harga tidak jelas di lower time frame 1 jam, masuk ke 2 jam atau 3 jam, biar lebih jelas lower time frame structure-nya lebih jelas. Oke? Ingat ya guys, sama untuk internal structure juga. Gimana kalian lihat external setelah sudah ambil liquidity? Sama ketika harga masuk ke internal range liquidity, kalian wajib lihat sama apa kalian fokuskan di sini, kalian harus fokuskan atas juga di sini. Di sini juga kalian harus fokus. Sudah masuk ke area apa itu? Internal range liquidity. Kalian fokuskan apa? Lower time frame structure. Daily. Kita masuk ke 2 jam. Kita lihat apa yang terjadi. Kan lihat akumulasinya. Ini saya bilang, jangan percaya yang leg yang pertama itu bakal hancurin guys kalian. Kalau nggak jelas kan, ini kan, kok kurang jelas. PDRA saya kurang jelas. Coba turun naik ke 3 jam, kurang jelas. Coba turun ke 1 jam. Kita lihat di sini 1 jam ada apa di sini. Kalian lihat di sini. Leg pertama sudah confirm fair value gap, sudah respect. Benar kan? Ini kalian lihat. Leg pertama sudah confirm. Leg 2 confirm lagi, market lagi turun karena fair value gap tidak gagal. Jadi kita sudah ada sell side of the curve, kita sudah lagi jalan sell side of the curve, kita lagi siap turun ke bawah. Jadi apapun kalian lakukan, coba lakukan adalah second leg atau third leg. Jadi enak guys. Kalian bisa mengharap dalam hati kalian, oke, market lagi turun, ini high probability karena market lagi sell model, kita bisa sell. Jangan turunkan di lower time frame structure, hancurkan di dalam ini guys. Ini bakal kelihatannya ini di lower time frame 15 menit ini bakal kelihatannya bagus banget, structure break. Tapi pas kalian masuk, hancur guys. Dan kalian harus gabungkan, waktu selalu saya bilang, kalian harus gabungkan kill zone, Asian kill zone, dan leg yang kedua
harus gabungkan di eksternal juga, di internal juga. Dua-duanya kalian harus fokus sell model. Oke, jadi kalian sudah konfirmasi daily dan 1 jam. Sekarang sudah clear, sudah tahu high time frame structure dan lower time frame structure, which is 1 jam. Jadi high time frame structure gimana kita lihat order flow. Gimana kita pakai lower time frame structure, kita harus fokus apakah sudah ambil external range liquidity, kita follow buy model. Second leg, kita harus butuh buy modelnya kayak tadi gue contoh. Buy model. Kalau 1 jam tidak jelas, naikkan aja biar sampai kamu bisa lihat apakah fair value gap menghormati harga naik ke atas sesuai kalian pengen arah. Kalau kita ambil eksternal, kan kita mau ke internal. Jadi kita harus lihat dulu lower time frame leg pertama, leg kedua, apakah harga lagi naik buy modal, baru kalian masuk di situ. Kalian sell modal, baru kalian masuk di situ. Sama dengan eksternal juga, sama dengan internal juga. Kalau kita masuk ke sekarang, ke yang ketiga adalah entry. Entry adalah yang 5 menit atau 15 menit. 5 menit atau 15 menit yang untuk entry-nya. Oke, untuk entry-nya banyak yang minta. Saya sudah ada juga entry model yang A+ entry model, kalian bisa menggunakan. Itu adalah leg yang pertama. Ketika kita sudah sampai lower time frame structure PDRA. Contoh, kalau di sini kita hapus dulu semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada swing low, swing high, dan kita sudah sampai high time frame PDRA, dan kita sudah masuk ke lower time frame. Misalnya kita masuk ke 1 jam, dan kita sudah tahu market lower time frame structure, market lagi turun. Kita sudah konfirmasi market lagi turun ke bawah. Jadi kita lihat sudah ada order flow yang menghormati harga. Fair value gap lagi respect harganya ke bawah. Oke, kita sudah tahu sampai sini. Dan kita siap untuk entry di second leg of fair value gap dengan order block. Kita sudah siap dalam hati kita, oke, aku mau buy atau sell, aku mau sell di sini ketika harga masuk ke fair value gap. Apakah kalian harus fokuskan di sini? Ketika harga masuk ke lower time frame structure PDRA, kalian harus menggunakan 5 menit atau 3 menit. Sama sell model kalian harus wajib pakai. Sell model kayak gini, leg pertama, leg 2. Sama kalian lakukan, sama hal kalian harus lakukan di sini juga. Kalian harus fokus leg pertama, leg 2 juga. Bagus kan? Ini lebih enak kan? Kita sudah tahu daily structure, high time frame structure, kita sudah tahu lower time frame structure yang benar. Sekarang kita mau masuk ke entry. Kalau kita tahu lower time frame, masuk ke premium, kalian mau sell di sini, kalian harus pakai 5 menit atau 3 menit, apa saya bilang. Sama, kalian harus menggunakan model, sell model leg pertama, leg 2. Kalian harus menggunakan sama hal di dalam fair value gap ini juga. Jadi, sekali lagi saya kasih tahu. Setelah kita di dalam fair value gap, lower time frame structure fair value gap, kita di dalam sini, kita harus fokus apa guys? Market tidak mungkin 100% perfect entry model. Saya kasih tahu di video di YouTube A+ entry model. Itu leg pertamanya. Setelah sudah masuk ke PDRA, contoh kayak gini. Contoh di fair value gap. Saya kasih tahu 1 jam PDRA, setelah sudah masuk ke PDRA, A+ entry model, OT entry model, saya kasih tahu itu adalah salah satu A+ entry model yang leg pertama. Di sini kita bakal masuk ke leg kedua sama dengan lower time frame structure. Jadi untuk entry kita mau masuk ke sama strategi yang kita pakai menggunakan di leg kedua, kita harus pakai di fair value gap yang ini.
Jadi leg 1 sudah benar. Kita masuk apa? Leg yang kedua. Lebih bagus kan daripada kalian risk di area ini. Sekali lagi saya bilang, ini tidak bakal kelihatan lebih enak kayak coklat. Nggak mungkin kelihatan lebih bagus banget. Nggak mungkin market kasih kamu enak banget OT entry. Nggak mungkin. Market bakal hancurin kamu di situ juga. Market bakal akumulasi, habisin kamu, kasih fake market success shift, terus naik lagi, manipulasi lagi, terus baru dia bakal kejar ke bawah. Dan kamu harus fokus adalah pas dia sudah selesai semua urusan di sini, pas dia break ke bawah lagi, kamu harus fokus dengan leg yang kedua. Saya kasih di contoh di gold. Kalian suka pair gold kan, gue kasih contoh di gold. Kalian lihat di sini gold, kita masuk ke daily. Oke, kalau kita lihat di sini, daily di sini kita hapuskan dulu. Kalau kita daily, kita lihat di sini market langsung dari sini turun, displacement ke bawah. Jadi kita ambil range sampai sini ke low ini. Market sudah sampai sini dan saya lebih enak kita ambil yang semua ini. Kita ada dealing range swing high to swing low ini di high time daily time frame. Kita tahu kalau harga lakuin dua hal. Satu, market rebalance imbalance-nya, liquidity to imbalance. Kedua adalah imbalance to liquidity. Jadi di sini apa yang terjadi? Market tidak ada yang terjadi apa-apa. Market lagi di liquidity area. Kalian bisa lihat kan, market lagi di liquidity area. Market harus lakuin satu hal di sini apa-apa. Market harus masuk ke imbalance. Gimana kita ini high time frame-nya kita bearish banget, dan market lakuin dua hal. Sekali lagi, market lakuin dua hal. Satunya, market harus masuk dari liquidity ke imbalance. Yang satu lagi, imbalance ke liquidity. Kalau ini kita butuh apa? Kita butuh harga masuk ke liquidity imbalance. Kita harus butuh apa? Kita mengharap harga harus masuk ke imbalance. Yang kalian bisa lihat CB yang di atas sini sampai bawah. Ini semua harus di refill. Ini semua order harus ke fill. Jadi kita harus tunggu apa di sini? Kita harus tunggu lower time frame structure. Apa saya bilang? Lower time frame structure kita harus pakai jam apa? Kalau kita pakai daily, kita menggunakan 1 jam atau 2 jam, 3 jam, kita bisa menggunakan. Apa yang mata kita bisa lihat lebih jelas, kita bisa menggunakan yang itu. Kalau kita turunkan, dan kita cancel dulu, dan kalian lihat di sini, kalau kalian perhatikan 1 jam kita masuk, di sini kalian lihat di sini. Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat aja guys, apa yang terjadi di sini. Akumulasi kan, berapa orang hancur di sini gara-gara lihat fake market success shift. Kalian mikir aja sekarang, kalian lihat lower time frame structure, dan kalian lihat kalau 15 menit, kalian bayangin aja kalau masuk ke 15 menit gimana hancurnya di sini. Makanya saya bilang jangan masuk lower time frame terus. Kalau kita pakai daily, coba lihat 1 jam atau 2 jam atau 4 jam. Apakah kita ada order flow ke atas lower time frame structure lagi bullish ke atas atau enggak? Kalau memang market lagi buy modal, kita bisa ikutin. Kalau kita masuk ke 4 jam, kalian lihat di sini. Market enak banget kan buy modalnya, kalian lihat. Fair value gap kena, market lagi naik. Terus apa lagi? Fair value gap kena, market terus naik lagi. Di sini market belum kena fair value gap. Mungkin di sini ada SMT divergence dengan silver. Mungkin ada di sini. Saya nggak tahu. Kalau lihat dulu. Cuman saya kasih lihat ke kalian. Kalian perhatikan aja. Daripada kalian lihat 15 menit di sini pusing dengan kepala, kalian lihat 4 jam. Atau kalian fokus dengan 3 jam, atau kalian dengan fokus 2 jam, kalian lihat, enak kan kalau pakai ini.
Makanya saya bilang kalian fokus setelah ambil liquidity, external range liquidity yang benar. Ini kalian lihat di sini. Berapa kali market naik, ambil, naik, ambil, naik, ambil. Kalau kalian bingung dengan pakai kayak candle-candle, biarin aja guys, nggak usah pusing. Kalian lihat yang clean displacement, kalian lihat perbedaan dari ini daripada ini. Kita tahu harga harus masuk ke premium. Liquidity to imbalance, harga harus masuk. Ya, kalau kita mau pilih yang time frame lebih jelas, itu bagus buat kita. Oke, kita mau pilih setelah harga lagi naik. Dan sudah kasih kemarin di grup juga, saya kasih tahu, kita lagi buy model juga di sini. Dan kalau kalian lihat di sini, buy model. Oke, kita sudah confirm, kita lagi buy. Oke, saya mau buy di sini. Saya sudah lewat yang area ini. Saya sudah lewat, market sudah bullish, kena fair value gap, naik lagi. Saya lagi di sini, saya mau lihat buy. Sekarang apa? Kita sudah konfirmasi high time frame, day sudah konfirmasi. Yang kedua adalah lower time frame 4 jam atau kita pakai 3 jam. Dua-duanya sama juga nih. Sini juga ada fair value gap yang kena. Ini kita harus benar-benar ini. Kalian lihat di sini. Enak banget kan kelihatannya. Kalian lihat. 1, 2, 3. Kayak benar-benar lebih enak daripada kalian pakai 15 menit hancur dengan di daerah sini. Kalau 2 jam kita pakai lagi 2 jam. Kalian lihat 2 jamnya. Di sini tetap sama guys 2 jam. Tapi di sini juga ada 2 jam. Ini kalian lihat. Kan tadi kita bilang belum kena. Kalau kalian ambil 2 jam, ini sudah kena di sini. Jadi sekali lagi dia datang. Jadi kalau kita mau fokus buy di sini, kita pilih salah satu PDR. Misalnya, aku random ya. Aku pilih di sini. Area ininya. Aku pilih area ini. Jadi aku fokusnya dari low to high. Oke, gua hapus dulu yang lainnya. Kita sudah tahu lower time frame structure lagi bullish dan gua mau fokuskan ketika harga masuk ke lower time frame PDRA, structure PDRA, gua mau lihat buy yang lower time frame 5 menit. Gua mau lihat buy di 5 menit sesuai sama dengan lower time frame structure. Apa aku lihat buy model di lower time frame structure? Saya bakal lihat time frame 5 menit juga lower time frame structure kayak gini, entry model leg yang kedua. Oke, kita bakal turun ke sana di 5 menit atau 5 menit kita turun ke 5 menit. Oke, ini daerah kita tadi bilang. Oke, kalian lihat di sini. Saya bilang kan, aku hapus dulu ininya. Kalian perhatikan di sini. Saya bilang kan, ini kan area discount dengan fair value gap yang 2 jam atau 3 jam atau 4 jam. Kalian lihat di sini. Kalau harga kena salah satu external range liquidity atau internal range liquidity, dia bakal bikin kamu gila banget. Dia bakal akumulasi, bikin manipulasi sampai kamu keluar dari market. Makanya saya bawa kamu ke waktu. Waktu jam berapa? New York Kill Zone buka jam 7. Kalau biasanya saya pakai jam 8.30 karena kadang ada news juga. Jadi lebih enak pakai 8.30 jam Amerika Serikat sampai jam 12. Oke, kita bisa pakai sampai ini. Kalau ada news, kalian jangan lakukan entry, biarin aja kalau newsnya, jangan lakukan entry. Tapi kalau di dalam kill zone kalian lihat apa yang terjadi, market akumulasi, naik lagi, turun lagi, dan kalian lihat expansion. Dan aku bilang apa? Kita butuh 2 leg. 2 leg yang pertama kita butuh 2 leg. Bukan kita masuk ke leg pertama. Di sini saya tidak berani masuk. Kalian lihat di sini. Di sini ada fair value gap. Daerah sini. Yang leg pertama. Apakah saya masuk di sini? Bisa. Kalau kalian nonton A+ entry model, saya bisa masuk di situ. Tapi saya pribadi tidak mau. Aku mau leg yang kedua. Leg yang kedua sesuai lower time frame structure. Aku mau di sini 5 menit juga leg yang kedua. Apa aku harus nunggukan? Aku biarin dia break lagi, bikin leg yang kedua. Kalian lihat di sini. Market naik dari sini, naik lagi,
Di sini sebenarnya tidak anggapkan break, tapi market sudah kena PDRA dan dia lagi naik. Jadi kita harus anggapkan itu jadi break. Kalau kalian nggak enak entry di sini, kalian tunggu dia break lagi ke atas. Jadi kalian lihat di sini fair value gap 1. Ini yang leg 1. Di sini leg 1 sudah confirm. Ini yang leg kedua. Kalau kalian nggak enak ini break belum break, kalian tunggu aja dia break atas. Ini yang leg kedua. Ini yang leg kedua kita entry. Kalau kita salah satu tempat kita bisa entry. Ini yang high risk, ini yang low risk. Kalau kalian entry di buy side of the curve, kalau kalian entry di buy model, di dalam buy model ada fair value gap dengan order block dengan inducement. Kalau kalian mau short term low sudah di sweep dan ada fair order block dengan fair value gap. Di sini juga sama. Kalau kalian nggak enak entry di leg yang pertama, agak bingung, biarin aja dia break entry yang ke leg kedua. Kalau kalian entry di sini bisa exit di sini. Atau kalian mau buy model, kita tahu kalau 4 jam, kalau 4 jam kita kan buy model, kita push ke atas, kita dari liquidity dari atas kita sudah sampai ke imbalance. Sekarang kita lihat apa? Dari imbalance ke liquidity. Jadi kita bakal naik ke atas sampai premium di sini. Jadi kita tahu kalau kena PDRA di sini kita bakal naik. Jadi kita bisa target external range liquidity. Kalau kita turun lagi ke 5 menit. Kalau kalian lihat di sini leg yang kedua, saya entry di sini, entry exit di sini. Karena ini sudah selesai kill zone-nya, jadi jangan hold sampai malam-malam. Tapi kalau kalian hold yang entry ini, kalian lihat yang fair value gap ini tetap menghormati tidak break bawah dan harga sudah sampai external liquidity. Kalau kalian entry di sini, yang leg yang kedua, kalau taruhnya SL yang low yang sebelumnya, swing low sebelumnya sudah terkena dan naik lagi. Jadi kalau harga balik pun dia tidak harus break low yang ini. Jadi kalau kalian entry di sini, kalian bisa target sampai sini juga. Kalian bisa target sampai juga. Sebenarnya saya entry langsung exit di sini sih sebenarnya. Dan saya nggak taruh SL-nya sampai sini, saya taruh di sini. Jadi kalau kalian entry di sini, bisa target sampai high ininya. Kalau SL-nya selalu kita harus taruh swing low yang sebelumnya, yang entry yang pertama, leg pertama yang lagi jalan, yang pas kita mau entry kedua, SL-nya harus di bawah leg yang pertama yang fair value gap itu. Biar safe, kalau market turun juga, dia bisa taruh fix-nya ke bawah. Tapi dia nggak bakal turun langsung pakai body. Itu yang penting kita harus tahu. Jadi kalian sekarang backtest di chart kalian. Kita butuh apa? Satu, high time frame market structure. Yang kedua, order flow. Dan kita harus gabungkan waktu day high time frame structure untuk 1 jam atau 4 jam, 2 jam, 3 jam. Untuk lower time frame structure, 5 menit atau 3 menit untuk entry structure, dan kalian harus gabung tiga-tiganya sama dengan satu logika. Satu logika adalah daily kita harus tahu order flow, dan 1 jam ketika sudah ada external liquidity sweep, kita harus fokuskan apa? Leg yang kedua. Lagi mau ke imbalance atau dari imbalance ke external liquidity. Liquidity to imbalance to liquidity. Dua-duanya kita harus fokus. Lower time frame structure adalah 1 jam yang benar-benar jelas. Jangan masuk ke 5 menit time frame setelah akumulasi. Biarin aja, tidak usah lihat. Fokus aja yang clean. Sesuai saya bilang. Kalau sudah ambil external liquidity di high time frame, fokus saja clean structure di 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Terserah mau pakai yang lower time frame structure jam berapa. Jangan lihat guys 5 menit atau 5 menit itu makin pusing aja nih. Kalau lihat di sini bakal hancur. Biarin aja dia break, kasih indikasi di lower time frame structure dia lagi naik. Baru kalian kejar ke 5 menit
pas kena PDRA, kalian lihat 5 menit juga sesuai sama dengan lower time frame. Kalian lihat dengan buy model kayak gini, kalian harus lihat 5 menit juga sama dengan entry model. Jadi sudah saya kasih tahu tiga-tiganya. Oke, sekali lagi. Entry model di 5 menit yang tadi saya kasih tahu itu di sini sudah terjadi. Kadang guys, kadang tidak mungkin tiap kali kayak gini. Kadang ada setelah sudah kena PDRA, dia langsung naik 5 menit sampai ke targetnya. Tidak mungkin retracement, gak ada kayak ginian langsung naik. Ada scenario kayak ginian juga. Jadi kita nggak usah, kalau memang nggak dapat entry kayak gini, kita skip aja nggak apa-apa. Kita skip aja, kita lihat hari ke depan apakah kasih entry kayak leg pertama, leg 2. Biar kita entry juga, price akan jalan. Kadang kalian lihat mungkin kayak gini juga, langsung jalan ke atas, nggak kasih entry retracement. Ada beberapa scenario juga, tapi ya kita nggak bisa apa-apain, kita biarin aja. It's okay. Satu hari kamu nggak dapat entry, itu nggak termasuk kamu nggak bisa trade. Kamu tunggu untuk entry yang benar-benar jelas, high time frame, lower time frame structure, 5 menit entry modal juga harus benar-benar clean. Harus benar-benar buy modal. 1 jam harus buy modal. 5 menit juga harus buy modal. Dan high time frame order flow juga buy modal atau sell modal. Oke, benar-benar clean. Oke. Ini sudah menjelas banget. Ini tinggal kalian backtest di chart kalian. Oke. Dan next kita masuk ke market maker, buy modal dan sell modal. Ini memang kalian sudah belajar kan lower time frame structure dan high time frame structure, dan 5 menit entry structure dan order flow juga kalian sudah belajar. Ini bakal jadi lebih mudah banget, dan saya tidak bakal lanjut di video ini, saya bakal lanjut di video depan part yang kedua, karena ini makin lama kalian harus backtest yang saya tadi contohkan semuanya. Oke, semua kalian sudah paham yang saya sampaikan, dan gak usah tunggu-tunggu untuk market maker buy modal atau sama. Saya bakal upload yang secepat mungkin 2 hari atau 3 hari saya bakal upload. Jadi tenang aja guys. Oke, thank you for watching dan see you in the next video.